Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Persaingan antara kekuatan hukum dengan atribut yang berbeda tidak akan begitu kentara. Persaingan antara kekuatan hukum dengan atribut yang sama adalah tentang siapa yang lebih memahami hukum. Oleh karena itu, Bu Hyu yang memiliki pemahaman yang lemah tentang hukum api, sehingga dia akan sangat dirugikan. Bu Hyu adalah prajurit alam alkimia ilahi. Dengan berkah dari jimat darahnya, dia tidak punya jalan keluar. Selama dia tidak membunuh Loseng, dia mungkin tidak berguna dalam hidup ini. Melihat api darahnya tertahan, Bo Hyu menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah ke pedangnya. Dia memaksa api darah untuk berkembang, sehingga pedang ganas ini masih terlepas dari tangan Loseng. Kemudian cincin api menebas ke arah Loseng. Sayangnya, Loseng bukanlah sepotong kayu. Setelah melunakkan tubuhnya dan membuka semua titik akupunturnya, Loseng sefleksibel monyet. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan langsung Bu Hyu. Kemudian Loseng mundur sedikit. Kaki depannya kokoh di tanah dan kakinya sedikit ditekuk. Jika Bu Hyu tidak mengenai sasaran dengan pedangnya, bagaimana dia bisa menyerah? Mengikuti jejak Loseng ada lagi tebasan api darah. Namun saat dia mengangkat tangannya dengan pedang, kekuatan kaki Loseng tiba-tiba meledak. Dia mengambil langkah pertama dan mendekati Bo Hyu, dan kekuatan tangan kanannya telah meledak sepenuhnya. Duar, duar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Masing-masing pukulan mengenai pinggang Bu Hyu. Dengan suara tumpul terdengar dan tulang rusuk Bu Hyu patah. Sampai Loseng benar-benar mundur, Bu Hyu masih menutupi dadanya dan berdiri di sana dengan bodoh, menatap Loseng dengan sepasang mata merah, namun matanya penuh keengganan. Setelah beberapa tarikan nafas, Bo Hyu terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Loseng, kita menang!" kata Hua Tianming sambil tersenyum tipis saat Rimbun dilepas pada akhirnya. Melihat adegan ini, Bai Li Hongfeng menghela nafas panjang. "Saya takut setengah mati. Untungnya dia menang. Jika Loseng kalah, saya akan bangkrut." Hua Tianming menggelengkan kepalanya. "Dia lebih kuat dari yang saya kira. Dia bahkan memahami hukum api. Orang ini benar-benar monster." Banyak orang memuji Hua Tianming atas bakatnya sebagai monster, tetapi Hua Tianming sekarang merasa bahwa ada Loseng di depannya. Jadi tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. "Saya tidak tahu apakah Loseng memiliki ide untuk mencapai posisi pertama, tapi dia pasti memiliki kemungkinan besar untuk masuk 10 besar," kata Petianyo. Selama seluruh proses, Loseng terlihat sangat acuh tak acuh. Setelah Tuan Xiu mengumumkan hasilnya, dia melangkah maju untuk menarik kartunya. "Kartu tantangan, kartu tantangan." Loseng berpikir dalam hatinya. Ketika dia membalik kartu kayu itu dan melihatnya, dia merasa senang. Dia akhirnya mendapat kartu tantangan. Secara teoritis, dia bisa menantang si Moling sekarang, namun baru saja mendapat kartu tantangan, tetapi Loseng tidak tahu cara menggunakannya secara langsung. Ini terlalu jelas. Dia membutuhkan kesempatan untuk menantang si Mioling. Setelah menetapkan kartu tantangan, Loseng mundur ke panggung samping prajurit independen seperti biasa, dan terus menunggu. Pertempuran berikut terjadi satu demi satu. Kesenjangan kekuatan antara prajurit independen dan murid utama secara bertahap menjadi jelas. Kebanyakan pejuang independen tidak dapat bersaing dengan murid sekte tersebut. Namun, 2 pejuang independen merasa kesal
Yang satu adalah Auxiang yang berada di alam Dewa Penerangan, dan yang lainnya adalah seorang pejuang independen bernama Huang Fuxi. Kedua orang ini benar-benar mengalahkan dua jenius teratas dari Pavilion Xuanyin dan Sekte Gunung Hitam dengan kekuatan absolut mereka. Ciri khas dari kedua orang ini adalah mereka adalah pejuang yang benar-benar mandiri. Sebagian besar prajurit yang lulus ujian eksternal sebenarnya berasal dari sekte tingkat ketiga. Tetapi Auxiang dan Huang Fuxi berbeda. Mereka naik selangkah demi selangkah, sepenuhnya berdasarkan keberuntungan dan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki master dan tidak ada sekte yang membimbing mereka. Sebenarnya ada banyak pejuang seperti itu di wilayah tengah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat naik, karena bahkan pada tahap awal, mereka bahkan tidak dapat memasuki sekte kelas 2. Oleh karena itu, para pejuang yang telah belajar sendiri akan menjadi sangat kuat. Lagi pula, mereka masih dapat berkultivasi ke alam alkimia ilahi tanpa mengumpulkan sumber daya. Ini membutuhkan keberuntungan yang kuat untuk melakukannya. Adapun para pejuang dari sekte kelas 3, mereka tidak dapat dianggap sebagai pejuang independen sejati sama sekali. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid teratas dari sekte kelas 4, dan mereka tidak memiliki keberuntungan dan ketangguhan dari pejuang independen. Jadi mereka hanya bisa berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan di konferensi seni bela diri. Saat ini, kompetisi mencapai pertarungan ke-33. Pada saat itu, Tuan Xiao tiba-tiba mengumumkan, Yundian Xuanyuan melawan pejuang independen Cui Yun. Cui Yun, putra Cui Xi, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah. Sekarang ada pertunjukan. Cui Yun dan sekte Suling Xiuji dari sekte ini bisa dikatakan sebagai pemain unggulan teratas, kan? Diperkirakan juara pertama dan kedua dalam kompetisi seni bela diri ini akan ditentukan antara kedua orang ini. Xuanyuan juga tidak buruk, menurut saya tidak, karena Yundian adalah sekte teratas dari peringkat keempat. Murid yang dilatih olehnya tidak perlu dikirim oleh sekte roh kekosongan, kan? Cui Yun, mata Lo Sheng berkilat, dan dia pindah ke platform tinggi tempat Cui Xi berada dan melihat sisi Cui Xi pemuda itu turun dari platform tinggi, dan mata Lo Sheng menyipit. Tentu saja, Cui Yun adalah putra Cui Xi. Tapi Lo Sheng tidak tertarik pada putra Cui Xi. Tujuan terbesar dari konferensi seni bela diri ini adalah untuk membunuh si Miaoling, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan platform Shelong. Apakah putra Cui Xi adalah serangga atau naga? Lo Sheng tidak terlalu tertarik. Setelah Cui Yun melompat dari platform tinggi, dia melayang di udara lagi dan berkata kepada Tuan Xiao, "Penatua aliansi bisnis dunia ini, mohon tunggu sebentar." Tuan Xiao mengangguk. Pada saat ini dia mampu menampung. Saya melihat Cui Yun terbang ke platform tinggi Yundian, dan matanya tertuju pada Neng Yudi saat dia melihat beberapa murid Yundian. Sehingga Xuanyuan dan murid Yundian lainnya memiliki keraguan di wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Cui Yun. Neng Yudi juga memandang Cui Yun dengan aneh dan kemudian bertanya, "Apa maksudmu dengan bersaing dengan murid-murid saya dan berlari ke platform tinggi Istana Awan saya?" Siapa yang tahu, Cui Yun tersenyum ringan pada Neng Yudi. Bertepuk tangan karena dia ditanamkan dengan energi sejati. Suara bertepuk tangannya ditransmisikan dari jarak jauh. Setelah beberapa saat, 4 orang terbang membawa benda berat. Benda berat itu ditutupi lapisan dari sutra merah muda, dan tidak jelas apa yang ada di balik sutra itu. "Aku punya sesuatu untuk penguasa Istana Awan." Cui Yun tersenyum tipis saat ini. Keempat orang itu telah mendatanginya dan meletakkan benda berat itu di platform yang tinggi.
lapisan tipis kabut es di wajah Neng Yudi menghilang, memperlihatkan wajah kecilnya yang cantik dan anggun. Pada saat ini dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Cui Yun. Orang-orang dari sekte lain termasuk para pemimpin sekte juga melihat ke saya dengan rasa ingin tahu. Cui Yun melepas sutra merah muda dengan tarikan halus di bawah sutra itu. Ada sepotong es yang memancarkan udara dingin. Es hitam Arktik? Neng Yudi bertanya sambil memandangi es. Pantas saja kalau 4 orang susah sekali membawa es batu ini. Es kutub ini sangat berat dan bisa bertahan sepanjang tahun. Bisa dijadikan alam es untuk berlatih di atasnya, sehingga bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jadi sangat bermanfaat bagi Neng Yudi. Namun es hitam Arktik sangat berharga. Jenis es hitam ini hanya terkubur jauh di bawah es yang sangat dalam. Bahkan suhu di sana dapat mengembun hampir semua hal. Bahkan jika orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan masukinya, itu tetap segera dibekukan menjadi es batu. Jadi metode yang sangat khusus digunakan untuk menggali es hitam Arktik. Melihat bongkahan es Arktik yang begitu besar, banyak pejuang yang berlatih teknik berbasis es tidak bisa menahan air liurnya. Jika mereka bisa mendapatkan es Arktik ini, kecepatan latihan mereka bisa berlipat ganda. Namun Cui Yun berkata, meskipun es hitam Arktik sangat berharga di mata banyak orang, akan terlalu buruk untuk memberikannya kepada penguasa Istana Awan. Setelah berbicara, Cui Yun mengulurkan jari telunjuk dan membentuk garis di permukaan jari telunjuknya dengan pusaran energi sebenarnya. Dan kemudian jari telunjuknya dengan lembut menyentuh bongkahan es hitam Arktik. Di bawah jari Cui Yun, banyak retakan mulai muncul di permukaan bongkahan es Arktik ini. Dan seluruh bongkahan es Arktik terus-menerus hancur. Sepotong es Arktik yang begitu lengkap sebenarnya dipecahkan oleh Cui Si. Sayang sekali, meskipun ayahnya adalah orang nomor 1 di wilayah tengah, dia tidak mungkin membuangnya begitu saja, bukan? Betapa menyenangkannya memberikannya kepada saya. Saya akan memberikan 100 tahun hidup saya sebagai imbalannya. Melihat es hitam Arktik dihancurkan oleh Cui Yun, banyak hati prajurit yang sakit sampai mati. Namun Cui Yun tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah es hitam Arktik hampir hancur, dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan pecahan es hitam Arktik. Dan kemudian sesuatu yang bersinar dengan warna mutiara muncul darinya. Tapi masih banyak benda lain di sekitarnya, sehingga gambaran mahkota emas kecil terkubur dalam pecahan es. Semua orang tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa itu. Cui Yun dengan santai menyingkirkan pecahan es hitam Arktik, mengambil benda permata di tangannya dan tersenyum tipis. Inilah yang ingin kuberikan kepada penguasa Istana Awan. Segera cahaya merah keemasan yang menyilaukan bermekaran di tangan, dan yang lebih menarik perhatian adalah 3 batu kristal yang bertatahkan di atasnya, 3 batu kristal putih terang, tidak dipotong menjadi wajah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di bawah sedikit sinar matahari, mereka memancarkan cahaya samar perak, dan 3 bulu bertatakan di sisi mahkota emas. Jika mahkota emas kecil ini hanya terbuat dari emas dan permata biasa, maka tidak ada nilainya di mata seorang pejuang. Hanya sepotong batu esensi sejati dapat membeli banyak barang-barang ini, dan nilainya tidak sebaik es Arktik 1/10 keping kecil. Tapi karena Cui Yun menyegel benda ini di es hitam Arktik, jadi nilainya tidak boleh lebih rendah dari es hitam Arktik. Sehingga sebagian besar prajurit bingung. Mereka tidak mengenali hal ini. Namun dengan banyaknya orang yang hadir, selalu ada orang yang berpengetahuan. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Ini adalah mahkota suci Tianyu dari Istana Boyu." Istana Boyu? Bukankah itu kekuatan yang hancur di kutub utara?
Saya ingat itu. Saya telah melihat tanda mahkota suci Tianyu. Ini adalah senjata suci. Saat itu, orang suci di Istana Boyu ditutupi dengan senjata suci. Setelah bersenjata lengkap, orang suci dan 4 kerajaan ilahi agung bertempur melawan satu sama lain. Dan pada akhirnya dikalahkan dan terluka. Semua rangkaian senjata sucinya dibagi oleh 4 kerajaan ilahi agung. Hanya mahkota suci Tianyu yang menghilang. Orang-orang dari 4 kerajaan ilahi agung menggali hampir seluruh Istana Boyu, tetapi bisa tidak menemukannya. Saya tidak menyangka mahkota suci bulu surgawi ini akan berada di tangan Cuiyun. Ini agak sulit dipercaya. Senjata misterius, senjata spiritual, senjata perih, senjata suci. Pada akhirnya ada banyak senjata perih dan semuanya ada di tangan semua master sekte utama. Senjata tersebut pada dasarnya adalah senjata abadi bermutu tinggi, tetapi jumlah senjata sucinya sangat kecil. Saat ini hanya ada 3 artefak suci yang diketahui semua orang di wilayah tengah. Spanduk Tianhu dari Sekte Roh Kekosongan, koin tembakau waktu dari Aliansi Bisnis Dunia, dan pedang cincin tanpa nama di tangan Cuisi. Semua senjata suci ini diketahui, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah orang lain memiliki senjata suci di tangan mereka. Bagaimanapun, suci seringkali terlibat dalam naik turunnya suatu sekte. Karena semua pejuang percaya bahwa kelahiran senjata suci seringkali disertai dengan peluang besar. Dan senjata suci itu mengandung keberuntungan yang besar. Bahkan jika senjata suci ini tidak digunakan dan diabadikan dengan baik di sekte, itu juga akan membawa keberuntungan besar bagi sekte tersebut. Misalnya, sekte Roh Void memiliki panji jiwa surgawi. Murid jenius mereka dari sekte Roh Void muncul dalam jumlah besar, dan banyak orang jenius muncul sesekali. Tapi perlu dikatakan lagi, Aliansi Bisnis Dunia, meskipun kekuatan tersembunyi mereka di bawah air tidak diketahui oleh pihak luar, perkembangan misterius Aliansi Bisnis Dunia dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dilihat oleh semua orang. Adapun Raja Dongxi Cuisi, bahkan sebagai seorang pejuang mandiri dengan pedang tanpa nama, dia telah tumbuh menjadi orang nomor 1 di wilayah tengah. Jadi mendapatkan senjata suci adalah impian banyak sekte. Lagi pula kekuatan senjata suci itu sendiri adalah yang kedua. Kuncinya adalah senjata suci ini bisa membawa keberuntungan bagi sekte tersebut. Senjata suci? Ya Tuhan, ini sangat kaya. Kenapa saya bukan anak Dongxi? Anak yang hilang, buang-buang uang saja, berikan saja senjata suci seperti ini. Tapi Cuiyun akan memberikan ini senjata suci pergi. Apa artinya memberikan senjata kepada Master Yundian? Apakah dia menyukai Neng Yudi? Para prajurit di Tribun juga memulai diskusi panas. Buat Yanming, Petianyu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan melihat perubahan di platform tinggi. Meskipun Cuiyun dan Hua Tianming tidak memiliki permusuhan, Cuisi memiliki permusuhan dengan Lo Sheng. Dan Hua Tianming sangat menyadari obsesi Lo Sheng. Selama Lo Sheng tumbuh dewasa, mungkin akan ada pertarungan antara dia dan Cuisi. Tapi dia tidak tahu berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Meskipun Hua Tianming dan Petianyu tidak dapat membantu, mereka selalu berada di pihak Lo Sheng. Terlebih lagi, Cuisi sendiri baik dan jahat, dan putranya tidak jauh lebih baik. Saya tidak tahu apa maksudnya senjata suci apa yang dia berikan sebagai hadiah. Nyonya Darah Beracun, pemimpin sekte Xuan Muya, Pak Tua Xuan Yin dari Pavilion Xuan Yin, dan Gagak Hitam dari sekte Gunung Hitam, semuanya sangat iri dan dalam hati mereka. Yang paling cemburu di antara mereka adalah Nyonya Darah Beracun. Dia dan Neng Yudi sama-sama perempuan, dan dia juga berpikir bahwa penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan Neng Yudi. Tapi mengapa Cuiyun memberikan hal seperti itu kepada Neng Yudi?
Si Miaoling yang berada di belakang Cuisi memandang mahkota suci Tianyu dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Cuisi tidak memberikan pada dirinya sendiri, tetapi memberikannya kepada orang lain demi senjata suci yang bagus ini. Dia bahkan punya masalah dengan Cuisi karena masalah ini. Cuyin tersenyum ringan pada Neng Yudi dan berkata, Sekte Suling adalah sekte kelas 5. Mereka memiliki senjata suci mereka sendiri. Kekuatan aliansi pedagang dunia bahkan lebih kuat daripada sekte kelas 5. Yundian sebagai milik kita wilayah tengah, keberadaan kekuatan terbesar ketiga. Sekte teratas dari peringkat keempat tidak memiliki satupun senjata sucinya sendiri. Saya khawatir itu tidak dapat dibenarkan. Neng Yudi menatap mahkota suci Tianyu. Di mata indahnya membelalak dan senyuman muncul di wajahnya. Senjata suci tentu saja sangat penting bagi sekte ini, dan istana Yundian kami juga ingin memiliki artefak suci seperti itu. Tetapi mengapa kami ingin Anda mengkhawatirkan? Apakah Yundian kami memiliki senjata suci? Anda bukan anggota istana Yundian kami. Mengapa Anda ingin memberi saya mahkota suci Tianyu lagi? Jika bantuan itu terlalu besar, akan terlalu panas untuk saya pegang di tangan saya, bukan? Mendengar kata-kata Neng Yudi, Cuyun tersenyum tipis, berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah banyak sekte, lalu berkata kepada Neng Yudi, sebagai pejuang, kami tidak memperhatikan birokrasi manusia. Saya ingin ambil kesempatan konferensi seni bela diri ini untuk melamar Anda. Neng Yudi tertekun dan berkedip. Apa maksud Anda? Cuyun menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya, samar-samar mewarisi sikap dominan ayahnya. Saya menginginkan Anda untuk menjadi wanita saya. Wow! Segera suasana di tempat kejadian kembali meledak karena Cuyun dianggap sangat kuat. Dia benar-benar melamar penguasa istana Yundian secara langsung di konferensi seni bela diri ini. Meskipun ayahnya adalah orang nomor 1 di wilayah tengah, jarak antara Cuyun dan Neng Yudi tidak jauh berbeda. Cuyun hanyalah seorang pejuang di tahap tengah dari alkimia ilahi. Dia dapat dianggap sebagai orang kuat di wilayah tengah. Tetapi dia bukanlah orang kuat yang tiada tara. Sedangkan Neng Yudi adalah seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan. Meskipun dia perlu melonggarkan kultivasinya untuk berlatih gadis misterius 9 surga. Dan baru saja memasuki tahap awal dari alam kesengsaraan kekosongan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukannya. Kembali ke tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam tengah. Dia mungkin lebih lemah dari Cuisi, tapi dia jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai Cuyun. Ketika seorang pejuang melamar, mereka tidak peduli dengan status, uang, pencari jodoh, atau kecocokan. Tetapi mereka peduli dengan kekuatan Anda. Seorang pejuang di alam alkimia ilahi berlari untuk melamar Neng Yudi di alam kesengsaraan void. Namun meskipun dia membawa senjata suci, dia terlalu tidak tahu malu, bukan? Terlebih lagi Neng Yudi adalah dewi di mata banyak pejuang, sehingga mata-mata Cuyun langsung membuat marah ratusan ribu prajurit di Tribun. Saya pikir semua wanita di dunia adalah milik Anda. Anda sangat tidak tahu malu. Kodok itu ingin makan daging angsa. Bagaimana bisa Neng Yudi dibawa pergi hanya dengan senjata suci? Semponya yang bagus. Saya mendapatkan Neng Yudi. Dan omong-omong, saya juga mendapatkan istana awan dari sekte teratas kelas 4 dengan senjata suci. Ini tawaran yang bagus. Meskipun kekuatan para prajurit ini sangat lemah, Neng Yudi memang ada sesuatu di hatinya. Tapi Cuyun sangat tidak tahu malu. Segala macam kata-kata jelek diunggah dari Tribun untuk sementara waktu. Mungkin beberapa kata-katanya benar-benar tidak menyenangkan. Jadi Cuyun berbalik dan berkata dengan dingin, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda ingin mati?
Ada apa? Anda tidak tahu malu. Ada seseorang yang lebih baik dari Anda di dalam dunia. Apakah Anda ingin berbisnis dan menganggap orang lain idiot? Sikap mendominasi ayah Anda dibenarkan karena ayah Anda memiliki kekuatan ini, sehingga Anda begitu mendominasi. Tanpa ayah Anda, siapa yang akan mengenal Anda? Meskipun banyak prajurit yang hadir, tanpa Cui Yun tidak akan berani mengambil tindakan di sini. Bagaimanapun, ini adalah tempat konferensi seni bela diri. Belum lagi Cui Yun dan Cui berani membunuh ratusan ribu orang prajurit. Aliansi bisnis dunia tidak mungkin hanya berdiam diri dan mengabaikan situasi. Namun semua orang membicarakannya, dan mereka sama sekali tidak takut dengan ancaman Cui Yun. Pada saat ini, senyum tipis muncul di wajah Neng Yudi. Dia melirik ke arah Cui lalu menatap Cui Yun dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ayah Anda yang meminta Anda melakukan ini. Tidak cukup bagi Anda untuk membawa Loyan sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang Yundian? Dan apakah Anda layak untuk saya? Cui pernah berbicara sekali sebelumnya, dan Yundian tidak mau menyinggung Cui. Jadi meskipun dia enggan, dia tetap mengirim Loyan ke sana. Gara-gara kejadian ini, terjadi kesalahan paham antara Neng Yudi dan Loseng. Dan dia sangat menyesalinya. Tak disangka, sebelum masalah tersebut selesai, putra Cui justru datang untuk melamar dirinya sendiri. Jadi ini terlihat sangat konyol. Mendengar kata-kata sinis Neng Yudi, Cui Yun tidak rendah hati atau sombong dan melanjutkan dengan senyuman. Apa yang dikatakan Tuan Istana Neng tentang menjadi layak? Apakah yang Anda maksud adalah kesenjangan antara alam dan kultivasi kita? Jika demikian, saya memang tidak layak sekarang, tapi saya punya bakat setingkat dewa. Dan hanya masalah waktu sebelum saya bisa memasuki alam kesenjangan kekosongan. Selama ada cukup peluang, bukan tidak mungkin untuk menerobos alam kesengsaraan void. Bakat tingkat dewa? Apakah anak itu menyombongkan diri? Bakat tingkat dewa di wilayah tengah kapan itu lahir? Ada catatan sejarah bahwa sejauh ini tidak ada jenius tingkat dewa yang lahir di wilayah tengah. Hanya 6 jenius tingkat dewa yang telah lahir di 4 kerajaan dewa utama. Dan 6 jenius tingkat dewa yang telah lahir, para jenius telah mendirikan kerajaan dewa mereka sendiri. Tidak, ada ayah yang begitu kuat, dan dia juga memiliki bakat tingkat dewa. Bagaimana seseorang bisa bertahan? Mendengar diskusi para prajurit di Tribun, sudut mulut Cui Yun melengkung dengan senyuman tipis di wajahnya. Bahkan Xiuji dari Sekte Roh Kekosongan mendengar kata-kata Cui Yun dan berkata dengan cepat. Kakak senior, dia berkata bahwa dia juga memiliki bakat tingkat dewa. Bukankah Anda mengatakan bahwa bakat tingkat dewa sangat berharga? Kakak senior Xiongji memutar matanya tapi tidak berbicara. Karena adik laki-lakinya yang masih kecil tidak akan membiarkannya khawatir. Faktanya, kakak senior juga sangat terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, para jenius telah bermunculan di wilayah tengah satu demi satu, yang menunjukkan kekuatan para murid sekte utama telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa lalu, sangat jarang bagi murid teratas dari sekte besar mampu menguasai jejak kekuatan hukum ketika mereka berada di alam alkimia ilahi. Namun dalam 10 tahun terakhir ini, hal itu biasa terjadi. Bagi para pejuang di alam alkimia ilahi untuk menguasai kekuatan hukum, seolah-olah para jenius muncul dalam semalam. Di masa lalu, seorang jenius tingkat surga akan menerima banyak perhatian dari sekte tersebut, dan seorang jenius tingkat suci hanya akan lahir setiap beberapa dekade. Namun, sekarang ada tidak kurang dari 10 jenius tingkat suci di sekte Roh Kekosongan. Dan satu lagi telah lahir, jenius tingkat dewa. Sebelumnya sekelompok murid Yundian sangat tidak yakin, terutama Xuan Yuan.
Mereka ingin segera memasuki arena dan meninju anak ini sampai mati. Tapi setelah mendengar tentang bakat tingkat dewa, Xuan Yuan tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Sebagai seorang jenius tingkat surga, Xuan Yuan sudah menjadi elit teratas di undian. Jika Cui Yun memiliki bakat tingkat suci, Xuan Yuan akan dapat menerimanya. Tetapi dia sebenarnya memiliki bakat tingkat dewa. Menurut legenda, mereka yang memiliki bakat setingkat dewa ditakdirkan untuk menjadi raja dan kaisar di masa depan. Mereka bisa menjadi orang kuat tertinggi di dunia ini dan mendominasi dunia. Orang di depannya ini, tapi bisakah dia melakukannya? Cukup! Cui Yun, ini adalah konferensi seni bela diri. Mari kita lihat pertarungan sebenarnya di medan perang. Xuan Yuan berjalan ke arah Cui Yun, mengulurkan tangannya dan berkata, "Tolong." Cui Yun menutup mata terhadap undangan Xuan Yuan dan baru saja mengatakan Neng Yudi tersenyum dan berkata, "Terimalah hadiah ini dari saya, Tuan Istana Yundian." Dengan amarah Neng Yudi, dia seharusnya memarahi anak ini dan mengusirnya. Tetapi sebagai seorang tuan istana, dia masih perlu mempertimbangkan dampaknya. Bagaimanapun, Cui Si sudah duduk kokoh di Xishan. Sebagai seorang ayah, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi masalah ini pasti telah disetujui oleh Cui Si. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa dari bawah platform tinggi. "Dengan senjata suci, Anda ingin menipu Tuan Istana saya? Apa menurut Anda Tuan Istana Yundian adalah anak-anak? Memberinya permen dan ikut, apakah Anda akan pergi? Tidak peduli seberapa angan-angan Anda, itu bukan cara Anda untuk bermain." Orang yang berbicara adalah Lo Sheng. Mendengar ini, wajah Cui Yun tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun para prajurit itu berbicara dengan bebas di tribun, Cui Yun tidak mengambil tindakan apapun karena ada terlalu banyak orang. Tetapi dia tidak berani berbicara. Lagi pula siapapun yang melompat keluar saat ini harus memperhitungkan identitasnya ayahnya. "Senjata suci?" Cui Yun menatap Lo Sheng dan berkata dengan dingin, "Siapa Anda dan Anda berani berbicara tentang senjata suci itu? Pernahkah Anda melihatnya dalam hidup Anda?" Lo Sheng mendecakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. "Anda anak dusun. Anda masih tidak percaya. Anda bahkan tidak bisa memegang senjata suci, dan senjata suci ini hanyalah sebuah mahkota." Setelah mengatakan itu, Lo Sheng berjalan cepat menuju Neng Yudi. Sambil berjalan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Neng Yudi. Dan dengan kilatan cahaya, dia mengeluarkan pakaian pelindung tubuh dari cincin itu. "Xiode, pakaian pelindung tubuh ini agak jelek, tapi bagaimanapun juga ini adalah pelindung tubuh tingkat suci. Pakaian pelindung tubuh tingkat suci ini." Setelah mengatakan itu, Lo Sheng berjalan ke arah Neng Yudi dan mengenakan pakaian pelindung tubuh yang diberikan oleh klan darah naga pada Lo Sheng. Ketika Neng Yudi melihat Lo Sheng mengeluarkan pakaian pelindung tubuh tingkat suci, dia tertegun. Sebelum dia bisa mengetahui tingkat pakaian pelindung, dia mendengar bahwa Lo Sheng berani memanggilnya Xiode di depan banyak orang, sehingga ada sedikit kehangatan dan kemarahan di wajah Neng Yudi. Dan saat dia hendak meledak, Lo Sheng berlari dan mengenakan pakaian pelindung tubuh ini di tubuhnya, yang membuat tubuh Neng Yudi tiba-tiba membeku. Karena ini di depan ratusan ribu prajurit, meskipun prajurit bersifat informal, prajurit wanita seringkali terbuka terhadap banyak keterbukaan oleh manusia. Tetapi murid Yundian mana yang berani mendandani penguasa istana? Tapi apakah pakaian pelindung ini benar-benar tingkat suci? Namun Anda tidak bisa melihatnya. Tepat setelah Neng Yudi mengenakan pakaian pelindung ini, pakaian itu tiba-tiba mulai bersinar seperti riak air. Riak air itu saling bertautan, membentuk perisai energi kecil yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Pada saat yang sama, nafas hangat dimasukkan ke dalam tubuh Neng Yudi. Dia merasakan bahwa kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat sebesar 40%. Tanpa diduga, harta pelindung tubuh ini, pakaian, memiliki efek seperti itu, yang menunjukkan harta pelindung tubuh ini dalam peringkat suci. Dalam pekat hangat itu, perilaku ofensif Loseng sebelumnya tampaknya tidak signifikan. Neng Yudi tak nilai dari pakaian pelindung ini, karena senjata sihir pertahanan selalu jauh lebih berharga daripada senjata sihir ofensif. Bahkan tidak ada senjata tingkat menengah tingkat suci di wilayah tengah. Tetapi jika ada yang mengambil senjata tingkat menengah tingkat suci, iya, pakaian pelindung tubuh ini memang harta suci. Neng Yudi berkata sambil tersenyum. Agak jelek, tapi saya bisa menggunakan. Kata-kata terakhir Neng Yudi hampir membuat banyak orang jatuh ke tanah. Namun kata-katanya secara alami ditunjukkan untuk Cui Yun. Jika itu membuat Anda menjadi jelek, saya akan mencarikan Anda yang lebih bagus di masa depan. Kata Loseng sambil tersenyum tipis. Di Tribun banyak prajurit yang benar-benar jatuh ke tanah. Itu benar-benar pakaian pelindung tubuh tingkat suci. Ya Tuhan, maka nilai dari pakaian pelindung tubuh ini mungkin lebih dari panji jiwa surgawi dari sekte roh kekosongan. Koin tembaga waktu dari aliansi bisnis dunia, dan cuisi pedang cincin tanpa nama, setelah menjadi harta paling berharga di wilayah tengah kita. Tapi, apakah Loseng begitu berani? Akan terlalu sulit untuk mengubur orang. Cui Yun mungkin harus menemukan lubang di tanah untuk mendapatkannya. Dia akan menemukan gaya lain yang lebih bagus. Apakah begitu mudah untuk menemukan senjata suci? Loseng benar-benar bersedia memberikannya begitu saja. Siapa Neng Yudi ketika dia jatuh ke tanah? Jelas dia bersedia memberikannya. Dia adalah murid Yundian, tapi dia sepertinya tidak mendengarkan Neng Yudi sama sekali, dan bahkan memanggilnya Siode di depan wajahnya. Apa yang terjadi? Wajah Cui Yun menjadi pucat saat semua orang berbicara. Orang di alam dewa penerangan tingkat keempat ini sebenarnya mampu mengeluarkan senjata suci, dan itu adalah pakaian berharga yang melindungi tubuh. Meskipun mahkota suci bulu surgawi merupakan artefak suci, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah mahkota, dapat dianggap sebagai aksesoris. Sebagai perbandingan, pakaian pelindung tubuh Loseng jauh lebih berharga. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang membuat pakaian pelindung ini? Kenapa jelek sekali? Bagaimana mungkin dia mengira bahwa senjata suci ini adalah seragam standar Istana Long Yuan yang dikenakan oleh para prajurit Istana Long Yuan, dan hampir semua orang memiliki bagiannya. Tentu saja pakaian pelindung semacam ini hanya akan mempertimbangkan fungsinya. Di mana lagi kita memperhatikan kecantikan? Tiga pemimpin gemuk dari aliansi bisnis dunia saling memandang. Dengan tatapan luar biasa di mata mereka, faktanya aliansi bisnis dunia memiliki lebih dari satu senjata suci. Tetapi hanya ada satu yang diketahui orang luar, yaitu koin tembaga waktu. Tetapi bahkan dua artefak suci di aliansi bisnis dunia yang belum pernah dilihat oleh dunia, tidak sebanding nilainya dengan pakaian pelindung yang diberikan Loseng kepada Neng Yudi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.